Khamr sama iman nggak bakal ngumpul. Dia nggak bakal bersanding bersama, nggak bakal. Khamr sama iman kan. Kecuali apa kata Utsman bin Affan, kecuali salah satunya mesti keluar. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters Drabanians, gimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di program obrolan asik, ringan namun penuh faedah yang menarik bersama guru kita di dalam program Drabanian Talk. Masya Allah. Dan alhamdulillah teman sekalian, seperti biasa kita akan berdiskusi, ngobrol seputar keseharian, tema update keseharian kita bersama guru-guru kita. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Muhammad Halis Syakir Al-Syaf Fidahullah Ta'ala dan Al-Ustadz Hamdi Salah Al-Barki Al-Syaf Fidahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan mengobrol bersama Ustadz terkait tema yang akan kita angkat. Dan di akhir sesi nanti kita akan mencoba meng-up usaha kamu semua. Bagi yang memiliki usaha, baik itu UKM atau UMKM, silakan untuk bisa mempromotkan produk kamu di sini. Bisa daftar ke DM ke admin kita dan isi form. Kita akan coba angkat di akhir sesi. Dan ini program ini free, tetapi terbuka kesempatan buat kamu semua untuk bisa berinfak dengan harta terbaik untuk mensupport kegiatan operasional dakwah kita. Dan jangan lupa, kamu bisa simak lewat YouTube, Instagram, maupun Spotify. Alhamdulillah, baik Ustadz. Dan kita akan berdiskusi dengan Ustadz insya Allah. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Dan kita akan mencoba membahas sebuah tema yang kemarin alhamdulillah sempat di-up Ustadz ya. Bagaimana kita bersyukur bahwasanya masyarakat kita Indonesia masih memiliki keresahan Ustadz terkait yang alhamdulillah walaupun sudah dibatalkan ya oleh presiden kita alhamdulillah atas pertolongan Allah terkait undang-undang investasi miras ya, lampiran peraturan presiden terkait investasi miras yang akan diarahkan, tetapi alhamdulillah banyak pro kontra, berarti kan masih banyak masyarakat yang resah akan hal ini. Dan walaupun sudah dibatalkan Ustaz, tetapi pada kenyataannya adalah bahwa ya kita masih bisa lihat penjualan masih ada gitu ya. Bahwa kita akan coba sedikit angkat data Ustadz, bahwasanya walaupun yang dibatalkan adalah izin investasi, sementara untuk penjualannya masih dilegalkan. Walaupun kita bersyukur fakta-fakta bisa mengangkat adalah bahwa pemerintah memberikan ketentuan mengenai penjualan dan promosi minuman beralkohol. Ada toko khusus, kemudian juga ada izin khusus, kemudian juga yang beli juga ada aturannya ya. Di luar fakta bahwa ya masih sering dilanggar Ustadz, Masya Allah. Kemudian juga Ustadz, tapi juga fakta yang mengejutkannya adalah kita bisa melihat bahwasanya data menunjukkan ada keterkaitan Ustadz antara angka kejahatan dengan miras. Pasti ada. Walaupun menariknya juga ada kriminolog yang menyebutkan itu nggak ada kaitannya katanya, Masya Allah. Ya, sudah diangkat. Ada kriminolog yang mengatakan tidak ada korelasi minuman beralkohol dengan kejahatan. Tetapi fakta lain membuktikan bahwa Mabes Polri mencatat ada 223 kasus kriminal terjadi pasca tenggak miras. Ini di tahun Ada berapa? Ada 223 Ustaz. Yang ini yang terhitung. Itu berita di bulan November 2020. Kemudian juga data lain menyebutkan tadi kejahatan Ustaz ya. Ini kecelakaan lalu lintas Ustaz. Yeah. Ada ratusan tewas dari 2019 sampai 2020. Kira-kira di bawa mobil gitu. Iya betul, bawa motor. Atau ketabrak dia lagi mabuk. Masya Allah. Mending kalau nabrak sendirian Ustaz. Kan yang sempat mabuk, bawa kendaraan itu nabrak orang lagi olahraga. Puluhan luka, meninggal. Miras tuh luar biasa Ustaz. Belum lagi yang kita ngeri gitu ya. Bagaimana pembunuhan, pemerkosaan dan juga banyak hal-hal lainnya yang terjadi karena miras. Dan yang menariknya ya yang seperti saya sebutkan ya, sepaket acara konser musik, miras, kerusuhan, berantem, ada yang terbunuh. Masya Allah. Baik Ustadz,
Kita akan coba diskusikan terkait hal ini tentang bagaimana sih sesungguhnya Ustadz Islam memandang tentang khamr atau miras ini Ustadz. Kami persilakan kepada Ustadz Muhammad. Silakan. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Kalau antum tadi sebutkan tentang orang kalau minum miras itu dari sama musik barengan lalu dia akhirnya ribut, itu sama memang. Al-Qur'an juga ngomong gitu tentang miras. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, khamar, judi, ansab sama azlam, ya, ini gaya-gaya jahiliyah, ya. Rijsun min amali syaitan. Dia ini najis, kotor, jelek, buruk. Termasuk perbuatan setan. Khamar itu berarti perbuatan setan. Judi juga perbuatan setan. Fajtanibuhu. Kata Allah apa? Fajtanibuhu, jauhin. Dan kalimat fajtanibuhu, kalimat ijtinab tuh biasanya dipakai sama Allah Subhanahu wa taala untuk melarang kita dari hal-hal yang sangat-sangat besar dosanya. Efeknya buruk banget seperti syirik. Ya, syirik begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajtanibu rijsa minal authan. Jauhilah oleh kalian najisnya berhala misalnya. Wajtanibu taghut, jauhi taghut. Ini syirik-syirik itu pakai kalimat ijtinab. Sama kayak Allah memakai dalam surat Al-Maidah ayat 90 untuk menjauhi khamr. Jauhi khamr la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti yang minum enggak beruntung. Yang menjauhi dia bakal beruntung. Dalam ayat yang berikutnya Allah bilang apa? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu ingin dari minuman dan khamr, dari minuman dan judi, dari khamar dan judi ini kalian musuh-musuhan, kata setan. Berantem. Makanya kalau kita lihat tadi yang Antum bilang, orang di bar nih, insya Allah setiap di bar tuh ada yang berantem. Karena mabuk. Di tempat judi pasti ada yang berantem. Karena emang itu senjatanya syaitan. Dan bahkan bukan hanya itu aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, khamar selain bikin ribut, yasuddukum an dzikrillah. Dia bakal bikin kamu terhalangi dari mengingat Allah. Terhalangi dari mengingat Allah. Akalnya hilang soalnya. Hilang. Masya Allah. Gimana mau zikir? Gimana mau zikir, gimana mau ingat sama Allah. Dan parahnya apa? Orang yang kalau udah minum khamar kan Allah bilang, wa yasuddukum an dzikrillah, dia bakal menghalangi Anda untuk mengingat Allah. Dan benar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yashrabu al-mu'minul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah ada seseorang yang minum khamar dalam keadaan beriman. Gak ada yang minum khamar kecuali dalam keadaan berarti imannya gak ada. Diminum tuh khamar. Dinafikan sama Rasulullah SAW masalah iman. Makanya hadis ini salah satunya hadis yang kencang banget buat orang-orang peminum khamar. Bahwa gak ada yang minum khamar, kata Rasulullah. Pada saat dia minum dalam keadaan beriman. Berarti yang minum khamar itu lagi gak beriman. Bayangin kalau dia lagi minum lagi gak beriman, mati. Na'udzubillah. Makanya khamar ini bukan hal yang ringan dalam Islam. Makanya Utsman bin Affan beliau mengatakan ijtanibul khamra, jauhin khamar, ijtanibu jauhin fa innahu umul khaba'ith, karena dia induk dari seluruh keburukan. Induk dari banyak keburukan. Itu khamar. Khamar ini yang bakal buka pintu dari banyak keburukan. Dan kata beliau radhiyallahu anhu, la yajtami'ul imana abadan illa yushiku ahaduhum an yukhrija sahibah. Khamar sama iman gak bakal ngumpul. Dia gak bakal bersanding bersama, gak bakal. Khamar sama iman kan. Kecuali kata Utsman bin Affan, kecuali salah satunya mesti keluar. Kalau Anda minum khamar, berarti iman lagi keluar. Kalau Anda mau iman Anda stay dalam diri kita, maka jangan minum khamar. Jangan minum khamar, karena dia gak bakal barengan. Gak bakal. Oke, barakallahu fikum. Juga di riwayat-riwayat yang lain seperti Ibn Abi Hatim, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, man laqiyallah wa huwa mudbinul khamr, laqiyallah ka'abidil wathan. Orang yang ketemu nanti sama Allah dalam keadaan dia candu sama khamr, maka dia bertemu dengan Allah layaknya penyembah berhala. Nggak main-main ya khamr. Khamr ini besar banget dalam Islam, ini berat banget. Ya. Dan yang paling parah, bukan hanya orang yang minumnya doang. Ini ada 10 bagian yang terlaknat
dalam urusan khamr. Rasul SAW mengatakan, Atani Jibril datang kepadaku lalu mengatakan, Ya Muhammad, Inna Allah Azza wa Jalla la'anal khamra. Wahai Muhammad, Allah itu melaknat khamr. Khamrnya itu dilaknat. Khamr tuh, yang mungkin kalau kita jalan di Jakarta aja masih lihat tuh khamr. Itu tuh dilaknat kata Allah. La'anallah al-khamra wa 'asiraha, dan orang yang membuat khamr, yang memeras khamr tersebut untuk dia minum sendiri. Wa mu'tasiraha, dia memeras khamr untuk diberikan kepada orang yang lain. Wa syaribaha, yang cuma peminumnya, nggak bikin, minum doang. Wa hamilaha, dan orang yang bawainnya, ya ojol-ojolnya tuh. Wal mahmulati ilaih, dan orang yang dibawain khamr kepadanya. Wa ba'i'aha, dan penjualnya. Wa mubta'aha, yang belinya. Wa saqiyaha, yang menuangkannya. Wa mustaqiyaha, dan yang minta dituangin. Semuanya apa? Terlaknat. Terlaknat semuanya. Ada 10 yang berkaitan dengan khamr, semuanya kena laknat. Khamr nih nggak ringan gitu loh. Khamr nih berat. Makanya barakallahu fikum teman-teman yang masih mau nyoba ya. Ada orang-orang ya, gue kalau bulan Sya'ban nih, gue stop khamr biar Ramadan gue diterima. Closing. Nanti bulan Syawal dia minum lagi. Ya akhi, ente mau nipu Allah? Apakah anda pikir Allah tuh nggak tahu pada saat kita memiliki niat kayak gitu? Gue taubatnya Sya'ban, Syawal balik lagi, terus diterima sama Allah. Dan kalau sampai sana? Kalau sampai, iya nggak sih? Makanya udah, khamr nggak boleh ditunda, dia mesti ditinggalin secepat-cepatnya. Bahaya khamr. Masya Allah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum meninggalkan khamr itu luar biasa ya. Jadi ada satu kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau bercerita bahwa beliau adalah orang yang menuangkan khamr untuk orang-orang yang ada di rumahnya Abu Talhah. Kemudian kata Anas, suatu hari ya, tiba-tiba ada suara yang berteriak di tengah-tengah kota Madinah. Sehingga Abu Talhah mengatakan kepadaku, coba engkau keluar, lihat dan perhatikan suara apa itu. Maka Anas bin Malik keluar, ternyata beliau mengatakan, hadza munadin yunadi ala innal khamra qad hurrimat. Anas kemudian kembali ke Abu Talha dan mengatakan sesungguhnya itu adalah orang yang diperintahkan oleh Rasul untuk menyebarkan berita bahwa khamr sudah diharamkan. Dalam keadaan apa? Anas menuangkan khamr buat orang-orang yang duduk di rumahnya Abu Talha. Kemudian kata Abu Talha, pemilik rumah tersebut, idhab fa'ahriqha. Wahai Anas, tuangkan dan buang khamr-khamr yang kita punya. Kemudian kata Anas, fajarat fi sikakil Madinah. Maka khamr-khamr itu ya berceceran di jalanan-jalanan Madinah, mengalir di jalanan-jalanan kota Madinah. Antum bisa bayangkan. Ya, jalanan kota Madinah itu langsung basah dengan khamr, mengalir khamr di sana. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu ketika mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang diharamkan, mereka meninggalkan langsung. Mereka nggak banyak bertanya, mereka nggak banyak beralasan, langsung mereka tinggalkan. Apalagi kalau kita ngedengar tadi hadis-hadisnya, ayat-ayatnya yang betul-betul jelas menegaskan bahwa khamr itu adalah kemaksiatan yang sangat buruk, maka yang harus kita lakukan adalah meninggalkan. Ya, nggak ada alasan lagi, nggak ada mengundur lagi, harus dilakukan sekarang juga. Sahih, jadi betul. kalau kemudian masih ada yang minum khamr, ya akhi, tinggalkan, jangan pernah menyentuh khamr sedikit pun. Barakallahu fikum. Barakallah. Masya Allah, Ustaz. Samina wa atuna, Ustaz ya. Ini sebuah jawaban buat yang menganggap bahwa gue miras gak bahayain orang. Ini 10 bab tadi, Ustaz ya. Kena laknat semuanya. Semua. Dan maksiat itu bakal membahayakan orang. Ya. Jangan pede gitu. Maksiat tuh buat dosa buat ente doang. Enggak, Allah. semuanya bakal kena gara-gara ente maksiat. Masya Allah. Makanya adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ya. Itu sebuah laknat kena, dan tadi fakta menyebutkan niatnya minum buat diri sendiri, kena yang itu lain. nabrak orang. Ustaz, Masya Allah. Dan Ustaz tadi alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali faedah dan penjelasan tentang bagaimana haramnya khamr ini, Ustaz. Tetapi ya tadi kenyataan di lapangan bahwa hal ini masih dilegalkan oleh pemerintah kita ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada seluruh pada pemimpin-pemimpin kita. Ini masih dilegalkan, masih diperbolehkan dijual di toko-toko tertentu. Berarti kan masih diizinkan, Ustaz. Nah, bagaimanakah sikap kita terkait pemerintah yang melegalkan hal ini, Ustaz? Sikap kita sebagai rakyat, Ustaz, bagaimana? Kita harus memahami dengan baik bahwa
aturan agama Islam adalah aturan yang paling besar, yang nggak bisa dikalahkan oleh aturan-aturan yang lain. Ya. Ya, kita mungkin di rumah kita punya aturan, ya, atau orang tua kita punya aturan di rumah. Ya, kemudian lingkup yang lebih besar, mungkin di kampung kita, di situ ada aturan-aturan. Ya, dan kita dalam kehidupan kita itu nggak lepas dari berbagai macam aturan. Ya. Bahkan jika aturan tersebut sebesar aturan negara, ya, itu nggak bisa mengalahkan aturan agama. Maka para ulama menjelaskan ya bahwa taat kepada pemimpin kaum muslimin merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Dan itu adalah bagian dari inti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka senantiasa taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah taat kita kepada pimpinan kaum muslimin itu terikat dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pimpinan kaum muslimin. Kalau kita lihat konteks ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pimpinan kaum muslimin. Tapi secara kontekstual Allah menyebutkan kata ati'u itu hanya ketika kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur Rasul, dan taatilah Rasul. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum, enggak. Tapi Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan pemimpin kaum muslimin dari kalian. Itu menunjukkan bahwa ketaatan Allah kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan kepada Rasul SAW adalah ketaatan yang mutlak. Tapi ketaatan kepada para pemimpin kaum muslimin adalah ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dan hadis ini berlaku juga untuk kita, ketika Nabi SAW memerintahkan untuk taat kepada pimpinan-pimpinan kaum muslimin, kemudian Nabi SAW mengatakan, illa idza umira bimaksiyah, kecuali kalau kalian diperintahkan untuk bermaksiat. Fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Ya, sehingga ini adalah dalil yang sangat tegas yang menjelaskan kepada kita bahwa ketaatan kita kepada pemerintah itu tidak secara mutlak. Bahkan hadis yang masyhur yang kita hafal bersama, Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh seseorang itu taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Masya Allah. Masya Allah. Sebuah sikap yang sangat jelas ya. Dan tapi jangan salah pahamin juga ya. Terus dia mau demonstrasi. Nah, itu baru terus dia mau keluar sama pemerintah. Enggak. Bukan seperti itu cara menyikapinya. Betul. Ini sebuah kemungkaran, akan tapi harus disikapi juga dengan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jelaskan ya, antara pemimpin dan rakyat itu seperti apa. Nggak bisa dibahas sekarang ya. Masya Allah. Sampai sore nggak beres bisa-bisa kita. Masya Allah. Baik, tapi kita ingkari dan kita tentu doakan saja, doakan pemimpin kita ya. Masya betul, Allah. Betul. Itu yang paling penting. Betul sekali. Dan Ustadz, nah ini ada pertanyaan menarik Ustadz terkait Khamar zaman Nabi itu seperti apa sih? Ini tuh berawal dari yang dilarang tuh bro, Khamar zaman Nabi. Zaman Persan kita korma. Kita kan menemukan itu tuh. Oh, jadi khamar udah berkembang sekarang ya? Banyak sekali jenisnya Ustaz. Mungkin Ustaz Muhammad sudah jelaskan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Figurakallah. Untuk khamar di zaman Nabi cair. Apalagi semua juga cair namanya khamar. Memang kalau kita bilang biasanya terbuat dari kurma, iya. Ya. Tapi tentunya tidak terbatas dengan kurma aja. Ya. Ya kan? Karena yang diharamkan oleh Nabi SAW itu dalam hadisnya, kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Nggak bilang dari anggur kek, dari kurma kek, atau yang lain enggak. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Ibnu Qayyim mengatakan, di sini Nabi SAW itu mengatakan setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Ini kaidah luas. Gitu. Betul. Apa aja yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr itu haram. Ini luas banget gitu loh. Betul. Jangan Anda sempitkan kemudian korma doang. Dari mana? Ya kan? Dan Ibnu Umar pernah meriwayatkan dari ayahnya Umar bin Khattab, waktu Umar bin Khattab mengatakan, "Ayyuhan nas innahu nazala tahrimul khamr." Wahai manusia, sesungguhnya telah
diturunkan oleh Allah pengharaman khamr. Wa innaha khamsah, dan khamr itu 5 kata Umar. Minal inab, dari anggur, dari tamar, dari kurma, dari madu, dari gandum yang kering dan gandum yang basah. Wal khamru ma khamar al aql, dan khamr itu apa-apa yang menutupi akal. Udah, itu namanya khamr udah. Mau dari apa ki? Ya kan? Dan kalau kita lihat praktek sahabat juga gitu. Ya mungkin di zaman dulu bukan cuma khamr doang, mungkin setelah itu ada yang inab, anggur. Macam-macam kan. Cuma apakah para sahabat begitu Rasul SAW kayak tadi cerita tuh, kan Anas langsung buang tuh, ya kan? Bisa terjadi itu khamr ini dari macam-macam, ya kan? Cuma sahabat nggak ada yang minta khamr korma doang, Rasul. Yang kita nggak nih, kita anggur gitu, kan nggak? Langsung nggak minta. Anas milih-milih gitu. Yang dibuang cuman yang dari korma. Yang dari korma, ini kayak dari madu enggak kayaknya. Enggak sama, semua khamr terbuang, dibuang. Dibuang. Ini tandanya faham para sahabat juga khamr umum deh. Semua yang memabukkan itu nggak boleh, gitu kan? Makanya ini ittifaq dari madzhabul fiqhiyah, ya. Madzhab fikih mereka ittifaq bahwa khamr itu haram, mau dari anggur atau selain anggur. Hatta yang dari kita nih, dari alkohol yang sekarang itu pun sama, haram, ya. Udah, ini nggak ada jalan lain, berhenti doang jalannya. Nggak usah kesana kemari, berhenti udah jalannya. Masya Allah, suka nyari celah gitu. Masya Allah. Kaidah yang besar sehingga akhir zaman setiap memabukkan itu haram Ustaz. Apapun. Masya Allah. Karena ya pasti berinovasi terus Ustaz. Gimana caranya bikin yang aneh-aneh bisa bikin mabuk. Masya Allah. Masya Allah. Yang penting mabuk. Ustaz, semoga berikan hidayah buat teman-teman semua di luar sana ya. Masya Allah. Baik Ustaz. Nah, terkait juga tadi sebuah fakta yang menarik Ustaz. Bahwasanya ketika gonjang-ganjing pro kontra tentang miras ini adalah ada beberapa saudara kita sebangsa setanah air yang juga kontra Ustaz, bahwa minum tuak, minum arak ini adalah sebuah kearifan lokal gitu, budaya kita gitu Ustaz, ya bagaimana bahwa kalaupun dilarang itu akan membunuh pariwisata kita. Kita sudah melakukan ini turun-temurun dari zaman nenek moyang kita di beberapa daerah kita Ustaz ya. Dan itu kan bisa lihat di faktanya juga bahwa bisa ada yang disampaikan kontra seperti itu. Nah, terkait hal ini Ustaz, ini betul sebuah kearifan lokal atau kemungkaran yang vokal gitu Ustaz ya. Gitu. Kearifan lokal, kemungkaran vokal. Silakan Ustaz Abdi. Allahul musta'an ya akhi, barakallahu fiik. Islam itu tidak mematikan suatu budaya. Ya. Jadi kalau kemudian ada satu budaya, budaya ini harus disesuaikan dengan budaya Islam, katakanlah begitu. Harus disesuaikan dengan syariat Islam. Ya akhi, ini khamr, kalau kita ngomongin masalah khamr, nggak ada yang ngalahin orang-orang jahiliyah dalam candu mereka terhadap khamr. Itu bukan kearifan lokal lagi bagi mereka. Arif banget. Itu mereka memang sehari-hari minuman mereka seperti itu. Buktinya sekarang sekelas Anas bin Malik ya akhi. Dan ini kondisinya udah masuk Islam ya. Mereka punya majelis yang mereka itu duduk untuk minum-minum khamr. Ini itu adalah budaya mereka gitu loh. Tapi ya akhi, kita muslim. Apa arti muslim? Berserah diri kepada Allah. Kita nyerah udah. Apapun perintah Allah itu kita lakukan. Walaupun itu sudah menjadi budaya kita, sudah menjadi kebiasaan mereka. Ini kalau kita katakan bahwa itu budaya kita ya. Kalau kita katakan itu budaya kita. Taib, kalau bertentangan dengan syariat maka tertolak. Buktinya adalah sebagaimana yang Anda sebutkan tadi. Orang-orang jahiliyah itu memiliki banyak budaya. Di antaranya khamr. Ya. Dan budaya-budaya yang lain. Mereka punya pengagungan terhadap tuhan-tuhan mereka yang merupakan patung-patung. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan, hari-hari besar. Contohnya di bulan Rajab itu ada namanya hari besar yang disebut dengan Al-Atirah. Al-Atirah adalah satu hari di mana orang-orang jahiliyah itu mereka menyembelih hewan-hewan ternak. Ya, di antaranya unta. Unta-unta mereka disembelih pada hari Atirah. Disembelih, kemudian airnya itu dikucurkan ke berhala-berhala mereka. Sebagai bentuk pengagungan bahwa kita menumpahkan darah ini untuk berhala. Na'udzubillah. Kearifan lokal mereka seperti itu. Nabi SAW ketika diutus, apa kata Nabi SAW? La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sahabat nggak ada yang bilang, Rasul, kearifan lokal ini, atirah, nyembelih untuk budaya kita, gimana masa diingkari? Ya, ini bertentangan. Islam tidak menginginkan itu, maka kita ikut apa yang digariskan oleh Islam. Ya, maka ini yang harus kita lakukan.
Ya, jangankan kita bicara tentang budaya yang besar ya cakupannya. Dalam diri kita sendiri sekarang. Kita punya kebiasaan bangun tidur jam 7 misalnya. Jam 8. Ente nggak bisa bilang terus wajib sholat subuh, ya akhi anak kebiasaan anak bangunnya jam 8. Ya kan? Anak nggak bisa kalau bangun jam 5, jam 4 subuh susah. Nggak bisa ya akhi, ente harus ikut. Ya inilah hakikat dari keislaman seseorang. Kalau seorang mengaku muslim, maka dia harus pasrah terhadap aturan-aturan agama. Tunduk. Seperti itu. Allahu Akbar. Insyaallah. Islam datang di masa puncak kejahilian saat ya. Kejahilian. Dan arak itu termasuk salah satu puncaknya ya. Ya itu budaya mereka. Iya, jadi di luar sana yang udah biasa mabok kalah maboknya jahiliyah sih. Masya Allah. Dan diharamkan, Masya Allah. Dan Ustaz terkait, ini menarik nih Ustaz. Ada teman-teman di luar sana yang, kita kan Allah takdirkan, beralasan dengan takdir yang sempat kita bahas ya, tinggal di tempat yang dingin Ustaz nih. Dan sudah budaya kita itu menghangatkan badan dengan khamar nih, misalnya buat teman-teman daerah dingin ya. Cuman di Siberia kali, jauh banget ya Siberia. Iya, buat teman-teman yang di Siberia. Kemudian tempat-tempat yang dingin beralasan, ya budaya kita menghangatkan badan dengan tujuan ini loh, kita buat bertahan hidup gitu loh nih, ya kan, bertahan hidup untuk bisa menghangatkan badan di tempat yang dingin. Iya. Bagaimana Ustaz Muhammad? Barakallahu fikum. Ya, alkohol, khamr, ya, dia mau tujuannya apa gitu ya. Tujuannya apa? Menghangatkan badan, bukan buat mabok. Gitu kan? Tujuannya itu kan. Menghangatkan ini bukan diminum maksudnya. Ustaz, bukan diminum. Bukan diminum, apa mungkin di ini kan ya? Direbus buat pakai mandi. Insyaallah. Hatta direbus buat pakai mandi. Jumhur ulama bilang nggak boleh. Allahu Akbar. Hatta direbus buat mandi nggak boleh. Ya Allah. Kalau ada. Dikik lagi gitu. Kalau ada. Ya. Apa? Yang minum sudah jelas banget ya. Ini jumhur ulama mengatakan hatta ente buat caranya bukan diminum Ustaz. Kita rebus dulu terus kita olesin. Nggak boleh. Gitu loh. Luluran gitu ya. Luluran pakai khamr. Ya, nggak boleh. Subhanallah. Nggak boleh. Jadi fajtanibuh. Jauhin udah. Jauhin udah. Ya, dan sekarang alhamdulillah ya. Maksudnya ada jahe. Iya, jahe. Alhamdulillah nih. Udah di gunung gak usah sombong-sombong pakai bir lah. Jahe juga biasa minum. Ya. Wedang ya, Masya Allah. Wedang jahe. Masya Allah. Ya, khair pakai itu nggak dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, nggak dapat laknat. Ya enggak sih? Lebih aman. Lebih aman. Makanya untuk teman-teman yang di udara yang dingin, gak usah banyak alasan lah menghangatkan badan dengan bir segala macam. Apapun tujuannya haram fil Islam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sedikit aja Ustaz buat hangatin badan misalnya, nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya diminum itu bakal memabukkan, sedikitnya juga nggak boleh. Ya kan? Sedikitnya juga nggak boleh. Nanti mau beli apa kek? Kalau itu bakal diminum banyak dan memabukkan, sedikitnya tuh nggak boleh. Masya Allah. Sedikitnya nggak boleh. Jadi nggak boleh khamr. Untuk menghangatkan badan ataupun untuk mendinginkan badan nggak boleh. Ya, Insya Allah kita kembali ke jahe, Insya Allah. Jahe udah. Itu kearifan lokal, Ustaz ya? Aywa, ini baru kearifan lokal. Jahe, iya benar. Tapi itu menarik nih, langsung dikik balik sama Ustaz. Kok kepikiran juga ya ngangetin gitu kan, terus pakai mandi buat anget lah. Kena ke badan nggak boleh. Nah, mungkin langsung timbul pertanyaan, berarti Ustaz, untuk parfum misalnya ini khamr apa alkohol ya Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz ya? Anda sebelum menjelaskan ini, Anda mengharapkan teman-teman nonton videonya Ustaz Abduh Toisika. Masya Allah, nanti muncul ya linknya. Masya Allah. Nah dia tuh menjelaskan perbedaan antara alkohol, etanol dan lain-lainnya gitu. Betul. Jadi nggak semua ya alkohol itu khamr, enggak gitu mikirnya gitu. Ada banyak perbedaan-perbedaannya. Dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam khamr. Dan apa itu khamr? Apa-apa yang memabukkan. Masya Allah. Oke? Parfum itu ada alkoholnya. Ente buka, minum. Mabuk apa mati? Mati Ustaz. Mampus. Mabuk enggak, mati iya. Iya. Bukan itu yang dikatakan khamr. Yang khamr tuh kalau ente mabuk, minum itu mabuk. Ya gak sih? Banyak banget tuh yang dalamnya ada alkohol. Tapi kalau ente minum, ente gak mabok ya, tenang aja. Mati ya. Jadi yang diharamkan itu yang memabukkan. Zat itu akan memabukkan, kalau kita minum akan memabukkan. Ini yang gak boleh. Ya, kalau parfum enggak.
Kalau parfum itu kalau kita minum Masya Allah, Mati. Masya Allah. mati, bukan mabuk. Iya. Iya sih, bukan mabuk, mati. Jadi dia gitu. nggak masuk dalam kategori khamr. Wah, dia nggak khamar. Dan jangan sama, dan nggak selalu sama alkohol itu khamar, enggak. Karena alkohol itu banyak dipakai dibuat yang lain gitu loh. Iya. Dan katanya, Anda nggak ngerti-ngerti banget ya, ternyata beda-beda lah intinya. Masya Allah. Beda-beda. Gitu. Masya Allah. Jadi parfum-parfum yang ada alkoholnya boleh. Boleh. Dan ingat khamar juga nggak najis. Oke. Ya, khamar udah nggak najis. Apalagi alkohol tok gitu loh. Paham nggak? Yang nggak serta-merta langsung dikatakan itu adalah khamar. Khamar sendiri pun ya tidak najis. Kalau najis, Anas nggak mungkin buang di situ ya sih, dibuang di jalan. Rasul juga bakal suruh bersihin kalau najis, iya. ya Masya sih, Allah. Betul, kan betul, najis. betul, Tapi betul, ini didiemin aja kan. Rasul nggak suruh dia bersihin, Masya ya kan? Allah. Dan itulah, ya. Jadi alkohol tuh sebagiannya khamr, sebagiannya bukan, gitu kan? Iya. Yang sebagiannya khamr ya jelas itu khamr, gitu kan? Yang bukan itu bikin mati, bukan cuma bikin mabok. Oh iya. Gitu kan maksudnya? Iya. Bikin mati. Kayak parfum alkohol itu bukan Iya. bukan dimasukin khamr parfum ini enggak. Masya Allah. Dimasukin alkohol gitu loh. Iya. Masya Allah. Ih, luar biasa nih penjelasan memang mendudukan Tapi itu persoalan ya sama balik ke ahlinya. Ustadz Abdul ya. Iya betul sekali, Masya Allah, Gurunda kami yang mulia, Masya Allah, Al-Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, Masya Allah, ahli ilmu sekaligus juga ahli kimia, ya S2-nya polimer, Masya Allah, kimia, Allahu Akbar, Masya Allah, semoga Allah memuliakan beliau. Baik, nah Ustadz, terkait, nah tadi sudah ya, khamar, dijelaskan oleh Ustadz dan sebagainya, kemudian juga, nah dengan bentuk lain nih Ustadz, ganja, ngedrugs, koken, putau, apalagi sih, sabu, ya kan? Kemudian Aibon. iPhone, LCD. Yang dimasukin LCD dulu. zaman kapan ya, Masya Allah. Kemudian juga banyak lagi, Sat. Ngelem juga, Sat. iPhone tadi, Iya, sebut merek dia, Masya Allah. Nah, Sat, ini gimana, Sat, hukumnya, Sat Hamdi? Baik. Maksudnya itu bukan khamr gitu. Perlu diketahui ya bahwa sebagaimana yang Ustadz Muhammad sebutkan tadi dalil-dalilnya, Rasul SAW mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haram. Dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ini satu hal yang perlu diluruskan sebetulnya. Banyak teman-teman kita yang mengira bahwa khamr itu harus berupa cairan. Harus berupa minuman. Ya. Maka coba kita lihat ya penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan tentang hadis yang tadi Anda sebutkan. Yaitu kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Kata beliau, wastudilla bimutlaqi qawlihi kullu muskirin haram. Ya, dan para ulama berdalil, ya, mengambil hukum, berdalil dengan keumuman atau mutlaknya hadis kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Ala tahrim ma yuskir walau lam yakun syaraban. Ya. Mereka berdalil dengan hadis ini atas pengharaman segala sesuatu yang memabukkan walaupun bukan minuman. Masya Allah. Walaupun bukan minuman. Fayadkhulu fi dzalika al-hashishatu wa ghairuha. Maka masuk ke dalam kategori ini al-hashish. Al-hashish itu tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Ya mungkin kalau kita seperti ganja gitu ya. Masuk di dalamnya ganja dan yang semisalnya. Taib, antum bayangkan. Jadi termasuk dari bagian yang diharamkan itu bukan cuma yang cair saja. Ya. Yang khamr itu bukan yang cair saja. Makanya tadi kata Umar bin Khattab, wal khamru ma khamarul aql, ma khamarul aql. Ya, khamr adalah yang menutup akal. Ya, apapun bentuknya, mau dia pil, mau dia cairan, atau bahkan dia ganja misalnya, tumbuhan, tetap itu semua masuk ke dalam pengharaman khamr. Ya, bahkan Ibnu Hajar kemudian mengatakan waqad jazaman Nawawi wa ghairuhu bi annaha muskirah. Bahkan Imam Nawawi telah menekankan bahwa al-hashishah yaitu ganja juga memabukkan. Orang ngefly itu Masya kayaknya Allah. gitu ya. Betul. Jadi antum bayangkan ya, pembahasan tentang ganja ini ternyata sudah dibahas sama Imam Nawawi ya di abad ke-7. Beliau wafat tahun 600 sekian. Kemudian Ibnu Hajar ya di tahun 800 sekian di abad ke-9 itu sudah ada ya tumbuhan-tumbuhan yang memabukkan. Bahkan kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau juga mengatakan dalam kitabnya Siyasatus Syar'iyyah wal hashishatul masnu'atu min waraqil qinnab haramun aidan. Kata beliau, dan al-hashishah ya tumbuhan-tumbuhan yang memabukkan itu yang dibuat dari waraqil qinnab.
Daun ganja itu. Daun ganja. Tahun berapa sih? Waraqul kinnab. Marijuana yang gitu-gitu tuh. Masya Daun itu. Allah, Masya Allah. Mungkin waraqul kinnab ini sama teman-teman nanti bisa ditampilin gambarnya ya. Oke. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, waraqul kinnab. Ya. Kemudian kata beliau, "Aidan yujladu sahibuha kama yujladu syaribul khamr." Dan orang-orang yang makan ganja ini mereka dihukum ya yujlad. Apa itu yujlad? Dipecut itu loh. Dipecut ya, Masya Allah. dipecut itu ya yujlad kama yujladu syaribul khamr, sebagaimana orang-orang yang minum khamr itu dipecut. Masya Allah, Masya Allah. Jadi antum bayangkan di sini disamakan hukumannya antara orang yang makan ganja sama minum khamr, sehingga hukumnya sama. Bahkan kemudian beliau mengatakan wahiyya akhbath minal khamr, bahkan ini lebih buruk daripada minuman keras. Min jihati annaha tufsidul aql wal mazaj, karena bisa merusak akal dan merusak perasaan seseorang. Jadi para ulama ini ketika mereka membandingkan antara katakanlah bir gitu ya, minuman khamr dengan narkoba dan yang lainnya, mereka menyebutkan ini lebih parah daripada sekedar khamr, dari sekedar minuman yang biasa disebut dengan khamr. Seperti itu. Sehingga ini semuanya masuk ke dalam hukum khamr. Ya bahkan tadi lem segala yang antum sebut itu semuanya masuk ya, tanpa ada keraguan sama sekali. Subhanallah. Jadi kita nggak tahu nanti mungkin di hari-hari berikut, di tahun-tahun berikut muncul ada yang baru. Bener banget, Islam tuh pas ya buat seluruh zaman. Rasulullah SAW itu tidak mengkhususkan dengan bentuknya khamr itu dari korma doang, tapi sifatnya yang dikatakan. Masya Allah, Masya Allah. Komprehensif banget Ustaz ya, hingga akhir zaman. Masya Allah. Clear ya teman-teman, Masya Allah. Walaupun syaitan akan berusaha menghembuskan, tapi ini kan sebagainya, Masya Allah. Kuncinya ada ilmu Ustaz ya, Masya Allah. Mungkin tidak bisa kita bahas panjang lebar di obrolan kali ini, tapi Masya Allah sudah sangat dan jauh lebih menjelaskan ya buat teman-teman semua di luar sana. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan, menghindari homer sejauh-jauhnya Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Masya Allah. Jazakumullah khair atas kesempatan dan waktunya. Masya Allah. Demikian teman-teman sekalian, program kita pada TR Talks pada kali ini. Alhamdulillah. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz dan juga kepada semua teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita. Dan masih terus mensupport kita, Masya Allah, rekan-rekan dari Samase ini, Masya Allah, terima kasih banyak atas wardrobe-nya yang luar biasa yang digunakan oleh Ustadz, oleh saya juga sebagai host, Alhamdulillah. Samase sangat nyaman dan cocok untuk digunakan di berbagai kegiatan sehari-hari, baik itu formal maupun non-formal. Kemudian komitmen Samase adalah menyediakan pakaian muslim yang sesuai dengan kondisi, Masya Allah. Jadi kamu semua gak bakalan saltum nih, gak bakalan salah kostum insya Allah. Dipakai ibadah juga nyaman, dipakai kegiatan formal juga nyaman, Masya Allah. Kemudian juga berkomitmen menggunakan bahan berkualitas dan dengan desain yang Masya Allah beda banget ya, Masya Allah. Nih, terima kasih banyak. Dan juga Alhamdulillah, Samase memiliki banyak sekali cabang di seluruh kota Indonesia, ada kurang lebih 50-60 nih update-nya, Masya Allah. Kemudian juga Alhamdulillah, sekarang sudah bertransformasi menjadi one stop shopping. Dari mulai pakaian dewasa, pakaian syabab, remaja, dan juga pakaian anak, Ustaz. Masya Allah. Dan Alhamdulillah dari ujung kepala juga ada produknya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga buat kamu semua yang tertarik untuk membeli bisa dihubungi toko-toko online-nya atau hadir langsung ke Samase Home Bandung, Samase Sentro di Buah Batu Bandung ya, Masya Allah. Itu ada produk khusus offline di sana. Dan juga infonya di Samase Home Jakarta juga terdapat program promo menarik, Masya Allah. Dan silakan ya, terima kasih banyak Samase, Jazakumullah khair, dan Samase is different, Masya Allah. Dan juga Ustaz, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah, ini sebuah produk kue dan donat yang bermerek Semanis Kamu. Masya Allah. Mereknya Semanis Kamu? Semanis Kamu, Ustaz. Ya salam. Cocok banget nih, Masya Allah. Ustaz, ini produk kue dan donat yang sudah berjalan hampir setahun. Ustaz, seperti biasa, pandemi menjadi sebuah sarana berkreasi, Masya Allah, jadi sebuah usaha. Produk Semanis Kamu ini ada donat kentang menggunakan susu plus full butter. Kemudian juga salah satu produknya ini rasanya manis gurih, teksturnya lembut, ukurannya juga pas, nggak terlalu besar. Jadi imut-imut gini, Masya Allah, iya kayak kamu. Masya Allah. Kemudian juga biasa aja, ini yang nulis skripnya bukan saya, Zat. Masya Allah. Galau kayak nulis skripnya, Zat. Resah gitu, Masya Allah. Kemudian donat kentang susu Semanis Kamu ada kemasan 1 box. Isinya itu ada 9 rasa.
Ada taburan coklat meses, Nutella, gula halus tuh cocok buat kamu yang manis, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian juga ada kue kering, Ustaz. Ada kue kering nih cocok banget buat kamu, buat tamu, buat hidangan di rumah juga. Ada nastar isi nanas, kemudian juga ada putri salju mede. Jadi buat bikin kamu tampil pede ya, masya Allah. Kemudian juga siap-siap juga guys nih, alhamdulillah udah Syaban, buat yang menyetok Ramadan juga bisa, silahkan untuk dipesan saja, dan alhamdulillah semoga Allah mudahkan kita berjumpa dengan Ramadan. Dan juga nih ada kue marmer, Ustaz ya, kue bukan batu marmer ya, kue marmer. Baik, masya Allah. Kemudian juga kue bolu, jadi zaman dulu sini lama banget ya, bolu jadul nih, masya Allah, tapi teksturnya padat, nggak merayap, tapi tentunya aromanya harum melekat di hati. Dan ini rasa pandan nih Ustaz yang depan kita nih, masya Allah. Dan juga cocok banget untuk hidangan sehari-hari, untuk tamu, untuk hidangan hari raya juga. Jadi silakan saja langsung cek Instagramnya, bisa follow dan pesan @semaniskamu.id ya, masya Allah, semanis S-nya 2. Dan bisa pesan via WhatsApp dan tinggal DM. Masya Allah, Semanis Kamu, Bake with Love. Masya Allah. Zen, panjang lebar Anda menyampaikan, tinggal kita coba. Masya Allah. Tapi sebelum coba, terima kasih teman-teman saya. Dan silakan untuk bisa follow di Instagram kita, YouTube kita, dan juga bisa dengerin di Spotify. Dan sekiranya mendapatkan kebaikan, silakan disebarluaskan. Dan semoga memudahkan kita berjumpa di episode yang akan datang. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Apa sih,